Halo semuanya, kita bincang-bincang sebentar yuk. Buat yang nonton video ini, pasti udah tahu kalau ngomongin soal sampah di Indonesia, gak akan ada habisnya. Sampah ada di mana-mana. Lalu, kemana sampah itu berakhir? Jawabannya adalah Bantar Gebang. Setiap hari, lebih dari 7.500 ton sampah dari Jakarta dikirim ke tempat ini. Gunung sampah yang terus tumbuh siang, malam, tanpa henti. Di balik sibuknya kota, inilah tempat semua sisa kehidupan itu berakhir. Tapi, apa masalahnya juga berakhir di sini? Di tempat ini, sebagian besar sampah tidak dipilah. Semuanya tercampur. Organik, plastik, kain, makanan sisa, dan bukan cuma soal bau ataupun pemandangan. Tetapi, limbah ini meresap ke air, merusak tanah, mencemari udara. Dan masalahnya pun tidak terkubur, tetapi semakin terlihat jelas. Namun, di tengah semua itu, ada secercah harapan. Ada kehidupan yang bertahan di antara tumpukan sampah. Mereka yang mencari nafkah dari apa yang kita buang. Mereka memilah, mengumpulkan, dan menjualnya. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan gunung ini terus tumbuh? Kalau kita cuma membuang tanpa berpikir panjang, padahal sampah bisa jadi bagian dari solusi lewat teknologi reuse di landfill. Sampah anorganik bisa diolah menjadi bahan bakar padat. Kalorinya tinggi, juga bisa menggantikan batu bara dan lebih ramah lingkungan. Beberapa daerah sudah memulai, tetapi di Bantar Gebang, mimpi itu belum menjadi kenyataan. Bukan karena kita tidak mempunyai teknologi, tetapi karena sistemnya belum jalan. Sampah masih datang bercampur. Belum ada RDW plan di sini. Juga setiap hari 7.500 ton sampah terus masuk ke Bantar Gebang. Hanya dibuang tanpa diolah, dan itu terus menumpuk. Perubahan tidak harus selalu datang dari atas. Kita bisa memulainya dari rumah, dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Memilah sampah organik dan anorganik, juga mengurangi sampah plastik, dan mengajak anak-anak untuk peduli. Karena setiap sampah yang kita pisah, itu adalah salah satu langkah untuk mengurangi beban di Bantar Gebang, dan salah satu langkah lebih dekat ke masa depan yang lebih bersih. Bantar Gebang bisa terus menjadi simbol masalah, tetapi kita bisa mengubah menjadi titik balik. Sampah tidak harus berakhir di gunung, bisa berubah menjadi energi, jadi peluang, bahkan menjadi masa depan yang lebih baik. Asal kita semua mau memulai dari rumah, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Sampah yang dulunya jadi masalah, sekarang mulai diubah menjadi energi alternatif. Sebuah langkah maju dan di mata banyak orang. Ini terlihat sebagai bukti keberhasilan pemerintah mengelola krisis. Tapi, di balik solusi yang ditawarkan, ada pesan lain yang dibangun. Citra pemimpin yang inovatif dan peduli lingkungan. Pertanyaannya, ini benar-benar demi bumi? Atau ada agenda lain? Kritik pun berdatangan. Dari aktivis, oposisi, sampai warga biasa. Mereka tidak menolak solusinya, tetapi mempertanyakan niat di baliknya. Apakah ini gerakan yang berkelanjutan? Atau cuma punggung buat pencitraan? Di tengah euforia keberhasilan, kita diajak bukan cuma untuk bertepuk tangan, tetapi juga berpikir. Karena masa depan lingkungan tidak bisa menjadi alat kampanye. Ini soal tanggung jawab bersama buat hari ini dan buat generasi setelah kita. TPA, tempat pembuangan akhir. Tapi masalahnya, TPA kita sekarang udah makin sesak. Bayangin aja, tiap hari Indonesia menghasilkan puluhan ribu ton sampah, dan sebagian besar cuma ditumpuk tanpa diolah. Dampaknya, tanah tercemar, udara bau, dan bahkan bisa timbul gas berbahaya kayak metana. Dan parahnya lagi, lahan untuk buang sampah itu nggak nambah, padahal sampahnya terus nambah. Tapi kabar baiknya,
sampah sekarang gak selalu berarti masalah, justru bisa jadi solusi. Salah satunya lewat teknologi yang namanya pirolisis. Ini adalah proses di mana sampah plastik dipanaskan tanpa oksigen dalam suhu tinggi. Dan hasilnya, batu bara sintetis. Beneran deh, plastik bekas yang tadinya dianggap limbah bisa diubah jadi bahan bakar padat yang mirip batu bara dan bisa dipakai buat industri atau pembangkit listrik. Proses ini juga enggak menghasilkan emisi sebesar pembakaran biasa, jadi jauh lebih ramah lingkungan. Energi alternatif dari sampah ini punya banyak keunggulan. Pertama, jelas bisa bantu kita mengurangi ketergantungan terhadap batu bara fosil yang makin lama makin susah dicari. Kedua, ini adalah bentuk energi terbarukan. Karena selama manusia masih menghasilkan sampah, sumber bahan bakarnya nggak akan pernah habis. Ironis sih memang, tapi justru disitulah peluangnya. Kita bisa memanfaatkan masalah untuk jadi solusi energi masa depan. Tapi tentu aja gak semua hal berjalan mulus. Ada banyak banget tantangan yang harus kita hadapi. Mulai dari yang pertama, membangun fasilitas pengolahan kayak pirolisis itu butuh biaya besar, alatnya mahal, dan butuh tenaga ahli. Kedua, regulasi dari pemerintah seringkali masih rumit. Urusan izin dan prosedur bisa makan waktu lama. Dan yang paling mendasar, edukasi ke masyarakat. Banyak dari kita belum terbiasa memilah sampah. Semuanya dicampur jadi satu. Organik, plastik, bahkan logam. Padahal pemilahan dari awal itu penting banget kalau kita mau masuk ke sistem pengolahan yang lebih maju. Kalau sampah dari rumah tangga aja udah dipilah dengan benar, proses selanjutnya akan jauh lebih mudah dan efisien. Sayangnya budaya memilah sampah itu masih minim banget. Harus mulai dari diri sendiri, dari rumah, dari hal-hal kecil deh pokoknya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa diwujudkan. Perlahan tapi pasti, beberapa daerah udah mulai mengadopsi teknologi ini. Ada kota yang udah punya pabrik RDF atau Refuse Derived Fuel. Ada juga komunitas yang aktif mengolah sampah jadi energi. Itu artinya peluang itu ada, tinggal kita mau bergerak atau enggak nih. Jadi, lewat sampah tuh batu bara ini, kita diajak buat ngelihat sampah dari sisi yang berbeda. Bukan cuma sebagai limbah yang bau dan menjijikkan, tapi sebagai bahan bakar masa depan. Kita bisa ikut terlibat nih, mulai dari hal kecil seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung program daur ulang di sekitar kita. Karena pada akhirnya, masa depan energi kita bisa datang dari hal yang paling kita anggap remeh, sampah. Jadi, yuk kita mulai peduli bareng-bareng. Nah, kalau kita ngomongin soal tumpukan sampah yang makin menggila di berbagai daerah, tentu aja ini nggak bisa dibebankan ke masyarakat doang. Pemerintah juga punya peran besar dan sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Kita butuh kebijakan yang bukan cuma bagus di atas kertas, tapi benar-benar jalan di lapangan. Pertama, pemerintah perlu serius investasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern kayak pirolisis, RDF, atau biokonversi. Jangan cuma ngandelin TPA yang numpuk dan numpuk terus. Kalau bisa bangun jalan tol dan bandara, kenapa nggak bisa bangun fasilitas pengolah sampah yang bisa jadi sumber energi? Kedua, edukasi masyarakat harus digalakkan. Tapi jangan setengah-setengah. Bikin program sosialisasi harus terus-menerus. Misal mulai masuk ke sekolah, kampus, bahkan sampai tingkat RT RW. Masyarakat harus ngerti bahwa memilah sampah itu bukan ribet, tapi justru menyelamatkan masa depan. Lalu yang ketiga, penting banget buat pemerintah menyederhanakan perizinan banyak industri untuk pengolahan sampah. Banyak pelaku usaha yang niatnya tuh baik sebenarnya, tapi malah terkendala urusan birokrasi yang ribet. Padahal kalau dikasih dukungan yang besar nih, mereka bisa jadi mitra strategis dalam menangani limbah. Dan terakhir, pemerintah daerah juga perlu berani bikin aturan tegas. Misalnya, kewajiban memilah sampah dari rumah atau denda bagi yang buang sampah sembarangan. Tapi tentunya harus dibarengi dengan fasilitas pendukung, kayak tempat sampah terpilah, sistem pengangkutan yang jelas, dan kerjasama dengan bank sampah atau komunitas daur ulang. Intinya, masalah sampah ini nggak akan selesai kalau cuma disuruh masyarakat bergerak. Pemerintah harus jadi penggerak utamanya, mulai dari pusat sampai daerah, supaya pengelolaan sampah bisa benar-benar berubah. Karena kalau nggak kita mulai sekarang, tumpukan itu bukan cuma numpuk di tanah, tapi juga di masa depan kita.